Apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan terhindar dari wabah COVID-19 yang sedang melanda Indonesia pada saat ini. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas Oga Tatsumi, atau yang biasa disapa dengan Oga. Mungkin sudah banyak yang tahu ya tentang karakter si Oga ini dan si bayi. Oga Tatsumi sendiri merupakan anime yang diadaptasi dari manga Jepang karya Ryuhei Tamura yang diterbitkan oleh Shonen Jump yang berjudul Beelzebub. Singkat cerita, anime ini bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Oga Tatsumi yang menjadi seorang ayah dari anak Raja Iblis. Dan yang menariknya di sini adalah dia terpaksa mengasuh bayi tersebut dan memberikan pelajaran kepada bayi tentang kehidupan agar dia nanti bisa menjadi Raja Iblis yang kuat. Dan tentu saja hebat. Nah loh, PR banget kan itu. Selain itu, anime ini juga berisi humor dan komedi yang cukup tipis, dan tentu saja tidak akan membuat kita bosan untuk menunggu episode-episode selanjutnya. Nah, singkat cerita nih, Oga Tatsumi itu merupakan pemeran utama di serial anime ini, yang memiliki sikap yang tegas dan kadang-kadang kocak. Ya bisa dibilang dia itu pelin-pelan lah ya. Lebih mengutamakan otot ketimbang otak. Dia merupakan siswa SMA tahun pertama di Ishiyama. Jadi di SMA Ishiyama itu bisa dibilang apa ya, SMA kumpulannya anak-anak bandel dan berandalan. Ya bisa dibilang itu SMA bukan pelajaran lagi yang dicari, tapi pukul-pukulannya, mencari kehormatan siapa yang paling kuat. Nah, jadi mereka semua berkumpul tuh di SMA Ishiyama itu, para berandalan dan orang-orang kuat ini. Nah, Oga juga kebetulan bersekolah di sini. Pertama kali Oga bertemu dengan bayi itu pada saat dia berada di tepi sungai. Waktu itu seorang pria besar tiba-tiba muncul dan mengambang begitu, dan tubuhnya tiba-tiba terbelah. Dan kemudian bayi itulah muncul. Setelah itu, Oga pun memutuskan untuk menjadi orang tua bayi itu sementara. Nah, singkat cerita aja nih ya. Bayi itu bernama Beelzebub. Jadi, memang biasa dipanggil Bayi Bel oleh Oga. Ia sering membawa Bayi Bel itu ke sekolah dan senang mengajarinya hal-hal yang seperti pria jantan lakukan lah ya. Yang berkaitan dengan dunia pria lah, seperti bertarung dan lain-lain. Oga sendiri basicnya memang sudah ahli bertarung. Dari sejak dia SMP pun memang sudah sudah sering menghadapi masalah ABCDE. Bahkan waktu kecil pun dia sudah membuat keributan pada saat dia kecil. Dia memiliki tendangan dan pukulan yang super kuat. Karena itulah dia bisa menandingi preman-preman di sekolahnya. Nah, di karakter preman-preman di sekolahnya nih, ada beberapa orang terkuat seperti Hajime, Himikawa, atau Tojo. Uniknya, Oga juga seringkali tahan dengan serangan listrik super kuat milik Bayi Bel. Jadi sebenarnya Bayi Bel ini kalau dia sedang menangis, atau dia sedang sedih, ataupun dia marah, dia bisa tiba-tiba mengeluarkan kekuatan listrik itu. Dan itu juga bisa menyerang Oganya sendiri. Atau ketika dia bertemu musuh, listriknya itu bisa menyerang juga, ya kurang lebih seperti Pikachu begitulah. Bayi Bel sendiri sebenarnya adalah anak dari Raja Iblis. Dia dikirim ke dunia manusia oleh ayahnya dengan tujuan agar dia suatu hari nanti dapat menghancurkan dunia tuh. Di dunia manusia sendiri, Bayi Bel pun kemudian bertemu dengan Oga Tatsumi dan diasuh olehnya ya. Bayi Bel ini sebenarnya memiliki penampilan yang cukup menggemaskan ya. Dia juga kadang merasa dirinya lemah karena dia sering kalah dalam berkompetisi dengan bayi lain. Di sini saya mau menceritakan sedikit. Jadi sebenarnya Bayi Bel ini kalau tanpa Oga, dia mungkin agak sedikit lemah atau bagaimana gitu ya. Tapi kalau dia bersama Oga, baik Oga maupun si Bayi Bel ini akan menjadi berkali-kali lipat tuh kekuatannya. Bisa dibilang tersinkronasi lah. Nah, jadi sebenarnya kekuatan Bayi Bel, seperti yang saya jelaskan barusan, ketika dirinya merasa tertekan, dia akan menangis sekencang-kencangnya sejadi-jadinya, serta mengeluarkan gelombang listrik dengan tegangan yang cukup tinggi ya. Meskipun pada awalnya Bayi Bel sendiri tidak bisa mengontrol kekuatan itu, Oga pun perlahan mengajarinya, sehingga Bayi Bel sendiri bisa memanfaatkan serangan listriknya untuk menyerang musuh. Nah, jadi
sebenarnya Oga ini bisa dibilang terpaksa pada awalnya ya. Karena sebenarnya Oga ini tidak bisa hidup ribet atau tidak mau hal-hal yang memperbuat hidupnya lah. Sempet itu Oga itu di alur cerita animenya ini, dia sempat mau memberikan Bible ini kepada orang lain gitu ya. Tapi memang ada beberapa bukan pedoman sih, mungkin lebih tepatnya tuh acuannya itu Bible itu cuma bisa bersama orang yang kuat. Nah, peraturannya seperti itu di anime ini. Jadi memang beberapa kali Oga Tatsumi mencari orang yang kuat untuk menyerahkan Bible. Cuma ya ujung-ujungnya tetap Bible akan tetap bersama Oga, karena pada basically-nya cuma Oga aja yang bisa mengerti si Bible ini. Bagaimana menghentikan Bible itu pada saat menangis, pada saat dia sedih, pada saat dia marah, cuma Oga aja itu yang mengerti. Jadi setiap Oga pergi ke sekolah pun Bible tidak pernah terlepas dari punggungnya. Mau itu ke sekolah, mau kemana pun selalu dibawa itu bayi itu. Dan orang-orang di sekolah pun sudah mulai terbiasa dengan Oga yang membawa bayi. Jadi bisa dibilang Oga itu berandalan yang membawa bayi ya di anime ini. Sudah menjadi ciri khasnya dengan membawa bayi dan mainan-mainannya si Bible tuh. Jadi Oga ini kan pada dasarnya sudah kuat. Pada saat dia bertemu dengan Bible, itu kekuatannya berkali-kali lipat. Jadi sebenarnya udah kuat bertambah-tambah kuat lagi. Ya bisa dibilang kekuatannya itu ya udah kayak Dragon Ball gitulah, udah nggak masuk di akal lah. Tentu saja sebenarnya Bible ini mendatangkan banyak masalah ya bagi Oga ya. Terutama ya jika bayi itu membuat hal yang tidak duga-duga tuh, seperti menangis lah. Jadi ada momen tertentu di mana Bible itu kencing dan itu membuat banjir gitu ya. Tidak pernah kencing dan itu akan membuat banjir. Sering ada kejadian aneh-aneh lah. Kadang badannya panas, dia sakit, Oga harus mengurusnya dengan beberapa terapi-terapi yang agak sedikit berbeda itu ya. Jadi sebenarnya Oga ini tidak sendiri ya mengurus Bible. Dia juga dibantu oleh Hilda, walaupun agak sedikit brutal juga sebenarnya Hilda ini. Jadi sebenarnya Hilda ini tugasnya untuk mengajari Bible juga, untuk melihat sampai sejauh mana ini Bible ini udah berkembang bersama Oga. Jadi sebenarnya kalau kita telaah lebih jauh, animenya ini sebenarnya tidak sampai tamat ya. Jadi buat kalian yang penasaran dengan Oga Tatsumi, itu kalian bisa melanjutkan ke manganya atau komiknya ya. Jadi pada akhirnya pun Oga Tatsumi tetap akan terus bersama Belle. Walaupun nanti ada endingnya mereka akan berpisah ya. Ya bisa dibilang sebenarnya ini itu Oga Tatsumi ini apa ya, hidupnya itu cukup berantakan dan berandalan, tapi ada sedikit sifat yang mengubah dia untuk menjadi apa ya, seorang ayah yang bertanggung jawab lah. Nanti kalian tonton aja lah sendiri. Ya jadi sekian dulu ya untuk karakter anime kali ini. Semoga bisa menghibur untuk kalian, dan saya minta maaf untuk kurang dan lebihnya. Saya cuma menjelaskan ini atas berdasarkan yang saya tonton aja sih ya di animenya gitu ya. Dan menurut saya Oga Tatsumi ini merupakan karakter yang apa ya, jarang lah terekspos di anime-anime lain. Maksudnya tuh tidak seperti kayak One Piece ataupun Dragon Ball ataupun dan lain-lainnya. Cuma saya cukup suka dengan alur ceritanya Beelzebub ini ya. Ya udah, sayonara.